Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah minal muhajirin wal ansar tasliman ma damatil layali wal anhar. Berkali-kali dan tak pernah saya lupakan. Man ahabba ayyusatahu fi rizqihi wa yansa'a fi atharihi fa yasirahu. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Antum datang sudah berapa kali memberi motivasi kami, itu wasilahnya dengan silaturahmi. Ya Rabb, alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Amin ya Rabb. Mudahkan segala urusannya. Amin ya Rabb. Panjangkan umurnya. Amin ya Rabb. Dijadikan anaknya yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tahadus binikmah. Nih, beliau orang luar biasa. Wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk Syekhuna Al-Mukarram, Mudir Ma'had Darul Qanat Tabur. Semoga beliau diberikan kesehatan, dawamul afiyah dan panjang umur. Salam ta'zim dan hormat kami untuk guru kami, ibu kiai kami, ustazah yang kami bangga. Ini adalah momen yang kesekian kali satu frame bersama beliau. Nampak Darul Qanat Tabur di zona Sukabumi. Kami yakin ini ma'had akan menjadi magnet positif datangnya para pecinta Al-Quran dari Jetik Nusantara. Salam ta'zim untuk keluarga besar di Cidahu Sukabumi. Kepala madrasah yang terhormat, yang selalu hadir juga satu frame setiap event seperti ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan untuk doa afiyah waktu lalu insyaallah. Para asatid yang kami bangga, Ustaz Diki adalah Ustaz yang selalu kami ganggu dengan WA-nya, bro. Ustaz Diki ini menghubungi kami 2 bulan 3 bulan yang lalu. WA-nya itu kayak gini. Semoga ada waktu Pak Happy tanggal 12 Juni 2024. Itu beberapa bulan yang lalu. Ternyata cepat banget waktu berlalu. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya ketemu lagi generasi hebat, alim soleh semuanya insya Allah. Karena tahun lalu di Villa Andas sama suasananya seperti ini. Semuanya duduk, tenang, rapi. Saya yang komentar siapa coba? Orang tuamu. Orang tuanya mengatakan, Pak Happy Chandra, boleh nggak kami duduk bersama mereka nanti malam? Walaupun kami pernah ikutan acara Pak Happy waktu di Lantabur waktu itu. Kami katakan, Bu, Pak, cukup duduk dengan tenang di rumah karena kami ingin ngobrol dengan putra-putri Anda malam hari ini. Maka malam hari ini, melalui tayangan hari ini, buktikan kepada orang tuamu bahwa kelas 6 MI Lantabur adalah kelas 6 yang dibanggakan di negeri ini. Siap? Mana suaranya hanya 20%? Siap? Enggak, hanya 70%. Siap? Bismillah, kita mulai. Ada tulisan menarik. Tulisannya adalah congratulations. Ketika melihat tenda di bawah sana, yang nampak adalah kebanggaan bagi kami. Ternyata Lantaburo sudah melahirkan generasi-generasi hebat tiap tahunnya. Lantaburo terus berkembang dari masa ke masa, melahirkan generasi-generasi Qur'ani. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasti di otaknya lagi berpikir, ya Allah, ini manusia datang dari mana? Gitu ya. Yang udah ketemu, ya Allah, Pak Happy datang lagi gitu ya. Maka, ya teman-teman, bisa nggak dalam waktu 1 jam kita khusyuk hari ini? Siap? Kita mulai. Ketika saya munculkan kabar ini, Ustaz, mitra-mitra kami tadi pagi menyapa antum melalui Baitul. Ketika Ustaz Diki bilang, Pak Happy minta dong videonya untuk di-sharekan bahwa malam hari ini kita hadir bersama generasi Lantabur. Mitra-mitra kami yang mengenal Lantabur, mereka menyapa dari Baitullah.
Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, sampaikan salam kami buat tangan-tangan mungil hebat di Tabur. Ya nak, coba deh nak, kita serius ya. Angkat tangan kanan. Labbaik, labbaik la syarika innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika innal hamda wan ni'mata. Cukup turunkan tangannya nak. Kenapa saya awali segmen ini adalah dengan gambar yang dirindukan umat muslim di jagat raya ini. Tidak menutup kemungkinan ketika Allah sudah menekan tombol on, tak ada ma, Bunda Umi, bersama para guru kita menyapa Baitullah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tidak menutup kemungkinan melalui gemak talbiyah yang kita gaungkan malam hari ini bersama para dewan guru, kepala madrasah, semuanya merapat satu saf karena kita rindu Baitullah. Siap? Karena apa? Karena tulisan ini pas banget ketika jamaah haji mereka lagi merasakan atmosfer kelahiran sang Nabi. Pertanyaannya, generasi kelas 6, ini materi gak pernah disampaikan di tahun lalu. Tapi saya sampaikan di kelas 6 tahun ini sebelum antum menuju ke jenjang berikutnya. Ketika ada pertanyaan, izin anak berdiri. Ketika ada tulisan menarik di sini, nah. Hei kelas 6, rindu nggak antum dengan Nabi? Maka jawaban, padahal mereka bukan tinggal di pesantren. Mereka beredam air matanya ketika kami menceritakan, wahai generasi Tabur, jangankan kita kakak-kakak kelas 6, Nabi ajarin itu dengan kita. Ketika hari itu, Nabi bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi. Tiba-tiba Nabi berhenti. Dan sahabat bertanya, Ya Rasulullah, lima taqifu masyak. Kenapa kau berhenti wahai Nabi? Dan Nabi mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Aku rindu saudara-saudaraku, kata Nabi. Dan saat itu para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, alasna ashabak. Siapa lagi yang kau rindukan? Kami sahabatmu, kami saudaramu di sini. Nabi langsung mengatakan, lah, yang aku rindukan adalah ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepadaku. Atau anak dan kita generasi dan Tabur dirindukan oleh Nabi, teman-teman. Materi ini tak tersampaikan saat bertemu orang tuamu di Tabur Tangerang hari itu. Materi ini tak tersampaikan saat di Villa Anas tahun lalu. Ini eksklusif buatmu, nah. 6 tahun kau berselancar di samudra Tabur. Lebih dalam kau tumbuhkan cinta kepada sang Nabi. Karena apa? Antum melihat gambarnya. Coba dibaca, nah. Wahid Isnani salah. Saya mengatakan, siapa yang akan membunuh Nabi, bunuhlah aku. Lukai aku sebelum kau membunuh Nabi. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, tapi detik-detik menemui ajalnya, Rasul berada di mimbar dan mengatakan, siapa di antara kau yang pernah aku sakiti? Sampai 3 kali Nabi mengatakan, sebelum aku menemui ajal, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Kira-kira ada yang angkat tangan apa tidak? Tidak ada yang berani angkat tangan, kecuali 1 orang. Ayo dibagikan dulu. Oke. Kelas. Kecuali 1 orang. Siapa yang angkat tangan? Aida Ukasa yang angkat tangan.
Ukasa langsung mengatakan, aku ya Rasulullah, aku adalah orang yang pernah kau melukaimu ya Rasulullah. Aku ingin sebelum kau menemui ajalmu, aku bisa memelukmu baginda Nabi. Rata. Bersyukurlah seorang Ukasa yang bisa memeluk Nabi detik-detik menemui ajalnya. Karena apa? Ternyata ini pun sama jemaah. Saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsu sang Nabi. Antum lihat tulisannya. Putri bungsu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah Haji Wada, kakak kelas 6 Lantebur, Nabi pulang ke rumahnya. Saat itu Nabi mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, kemarilah halumma ilayya. Nabi mau meninggal. Memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipeluk kuat banget waktu itu, dan dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wakanat Fatimah. Masuk ke satu slide ini. Coba perhatikan baik-baik. Lihat ada tulisan muncul di sana. Yang putra silakan dibaca. Wahid Isnani Salasa. Ulangi nak. Wahid Isnani Salasa. Bapak Kepala, wallahi, saya agak ragu-ragu menceritakan tentang kisah ini Ustaz-Ustaz. Tapi ternyata feel-nya dapat banget ke anak-anak, banyak yang berlinang air matanya. Karena you cinta dengan Nabi. Maka hari ini jawabannya satu. Hei generasi Emilan Tabur, you wajib apa? Ini jawabannya. Yang pertama putri dibaca ya. Yang pertama generasi Emilan Taburo wajib 1, 2 apa? Enggak, suaramu low banget apa? Bahagia. Yang kedua putra wajib apa? Bahagia. Yang ketiga generasi Emilan Taburo wajib apa? Berarti kita harus bahagia hari ini. Setelah berlinang air matamu, kita bahagia lagi. Boleh tepuk tangan dong nak buat semuanya. Yuk bilang, kenapa sih kita harus bahagia? Pak Happy, kenapa sih hari ini di villa ini harus bahagia? Kenapa di Amazing Motivation harus bahagia? Maksudnya siapa? Ustaz Diki. Ustaz Diki. Nih, Ustaz Diki anaknya bicara. Silakan dibaca. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang, perhatikan, sayangi, dan bahagiakan dirimu. Tepuk tangan dan buat Mario. Mario bilang, Mario, ketika mikrofon Pak Happy ini saya kasihkan ke teman-teman, nah, apa impianmu? Pasti jawabanmu satu. Pak Happy, saya ingin bahagiakan orang tua. Betul? Siapa yang doanya adalah ingin kebahagiaan orang tua? Angkat tangan. Terima kasih, turunkan kembali. Maka yang mendapatkan sertifikat dari Istana Negara Republik Indonesia dan Chandra Production Management, karena dia tampil bicara depan semua, itu yang saya suka hari ini. Tepuk tangan buat kakak kita. Mario, senyum dong Mario. Oke, baik. Ada kamera standby? Oke, silakan Pak Andika. 3, 2. Oke, biar orang tuanya melihat nanti ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Barakallah, jazakallah khair, Allah ibarik fiik. Masyaallah. Di Lampung tadi, saya bilang, siapa yang berani maju ke depan? You tahu apa yang terjadi? Itu anak-anak langsung banyak yang menghentikan cipta. Ada yang baca doa. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca ayat kursi. Ada anak maju ke depan, terjadi gemeteran. Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Lantu Boroma udah terbentuk percaya dirinya luar biasa ya. Maka ya kita mulai hari ini. Pasti semuanya bilang, Pak Happy, acara hari ini biar masa depan saya sukses Pak Chandra. Maka masa depan itu adalah pintu rahasia. Kuncinya adalah hari ini. Hasil tidak mengkhianati usaha dan kerja keras.
Kelas 6, semuanya berselancar 6 tahun lamanya belajar dan taburo, hasilnya akan antar mendapatkan dalam waktu saat lagi. Kenapa gambarnya di gambar apa? Nah? Gambar apa? Kenapa gambarnya ini Pak Happy Chandra? Karena ada satu hal yang harus dipilih. Yang pertama, pilih on atau off. Maka lantar guru akan menjawab apa? Pinter. On. You akan mengatakan Pak Happy saya akan memilih on biar tetap hidup. Kalau ada yang memilih off berarti wassalam. Betul? Milih apa nah? Yang harus di-on-kan oleh generasi lantabur, guru-guru adalah ini dia. Yang pertama. Jadi dia itu Kak, walaupun dia masuk ke kolam renang, dia nggak bakal tenggelam karena pakai apa? Terus kenapa kalian bisa seheboh itu tadi lihatnya? Tapi wah kayaknya ini yang lahir. Karena itulah thinking. Pertanyaan berikutnya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Emilan Taburo, ingat-ingat liburnya hari apa? Kelas 6, masih ingat gak liburnya hari apa? Hari Sabtu Minggu libur kalian betul? Pasti semuanya cinta banget dengan hari Jumat sore. Dan Anda mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Jumat sore, betul? Sabtu kalian bahagia banget, hari Ahad bahagia banget. Ahad sore udah mulai bahagianya surut. Ahad malam mulai merapat ke kamar ya. Dan mengatakan, ya Allah secepat ini kau ciptakan hari Sabtu Minggu ya Allah. Karena besok apa? Hari Senin. Kalau masih otaknya seperti itu, berarti the power of thinkingnya semua hari-hari pasti akan bahagia. Siap? Jangan sampai kalian termasuk virus yang satu ini. Apa? Besok udah hari Senin lagi gitu ya. Dia nggak suka dengan hari Senin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia stres. Karena stres, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan sekarang pertanyaannya, insya Allah di sini gak ada yang stres kayak. Karena kalian tahu di mana posisi nomornya. Kelas 6. Emilan Taburo, kalian kira-kira yang nomor berapa? Nomor 2, di sini nomor 2. Nomor berapa kan? Ada yang bilang nomor 3. Oke, nomor 3. Ada yang bilang nomor 4, ada yang merasa nomor 4. Udah 10 kali kalian ini ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama, yang memilih nomor 3 adalah masuk ke namanya quarter life crisis. Kenapa tadi Ustazah mengatakan siap-siap menuju ke jenjang berikutnya? Karena di luar sana, perhatikan baik-baik. Nah, kenapa kita harus masuk ke alam pesantren? Kenapa kita harus belajar di alam pesantren? Karena survei membuktikan ya Kak ya, anak-anak SMP kelas 7 kami show dari Sabang sampai Timika, Papua, 80% 2023 dia masuk kena virus namanya krisis seperempat abad. Kelas 7, nah baru seminggu. Dia nggak pernah merasakan pesantren. Dia hidup di luar, tidak jauh dari gadget yang dia pegang. Boro-boro memegang mushaf Al-Quran. Akhirnya kena yang namanya krisis seperempat abad. Bersyukur yang daripada di pesantren. Insya Allah nggak bakal kena virus ini. Antum bertanya, Pak Epi siapa aja akan kena virus itu? Nih orangnya. Dia anak santri atau pelajar. Usia 11-20 tahun. Itu rawan kena virus ini. Emang kayak gimana Pak Epi? Nih, jangan. Yang kedua, kenapa anak-anak di luar sana survei ya bersama para psikolog ya Kak ya. Banyak yang kena virus krisis emosional. Oh ada yang krisis emosional sih? Enggak ada lah insya Allah ya. Yang ketiga, ciri yang kena virus krisis seperempat abad, dia bingung dalam langkah, tak punya tujuan. Tentukan mulai detik ini. Jaga dan selamatkan bagian otak yang diciptakan oleh Allah, namanya adalah prefrontal cortex. Kalau korteks itu gagal, jangan harap kau sukses di masa depanmu. Orang di luar sana jadi gamer, ke anak kelas itu jadi gamer. Oh, jangan bangga seperti mereka. Nah, maka bersyukurlah yang berada di pesantren. Jangan sampai bingung dalam langkah. Akhirnya apa? Kehilangan identitas. Lantaburonya hilang dari benaknya. Lantaburonya hilang. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah hafal hilang. Gara-gara apa? Dia jauh dari alam pendidikan. Maka teman-teman, kuncinya sekarang satu. Lagi-lagi apa harus? Coba dong dibaca sama-sama. Wahid Isnani Salasa.
Bahagia nggak? Jangan bilang, ah yang penting saya bahagia. Harus bahagia, betul-betul bahagia. Ini buat para guru yang terhormat. Pas banget, tadi Ustazah mengatakan ini cocok ada guru-gurunya. Kenapa? Guru-guru hari ini satu frame bersama kami. Ini surprise juga bagi kami. Tadi tim kami bikin skrip ini, saya nggak tahu kalau di sini ada para guru. Bismillah, bahagia sang guru. Bahagialah para guru bersama mereka. Dan you semua teman-teman kelas 6 jangan lupakan jasa para guru-guru yang hebat ini. Karena guru-guru yang sudah menemani kalian sudah mencoba menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Karena 2019 sebelum pandemi hari itu kami bertemu seorang guru MI sama seperti kalian kah di Sumeneb Madura. Dia bahagia banget dengan profesinya, tapi dia berkarakter. Karena syukuri profesi kita di sini secara kafah, wahai para guru. Syukuri profesi kita secara kafah dan ruh sang guru kita secara kafah. Karena pada dasarnya anak-anak kelas 6 ini nih, pada dasarnya mereka ingin dimanusiakan. Apa buktinya Pak Happy kalau kami ingin dimanusiakan? So, kita buktikan. Lukisan anak TK ini adalah lukisan yang dibikin sama anak orang Sidoarjo. Mereka, anak kelas 6 SD ini, dia mengatakan setelah bikin lukisan, Pak Happy, ini lukisan akan kami berikan kepada ibu saya yang lagi berada di lantai 17 Hotel Novotel Surabaya. Dia akhirnya naik membawa lukisan ini. Ternyata lukisan TK dan lukisan anak kelas 6 SD itu nggak berubah dari dulu. Masih ingat nggak lukisan SD itu dan lukisan anak TK kira-kira apa? Pinter, apakah? Kelas 1 ya, Satya? Ya. Perhatikan baik-baik lah ya. Mungil, kelahiran, tanah, Palu. Saya acara hampir kurang lebih 4 jam hari itu, teman-teman. Saat itu tanggal 28 September pagi dari jam 8 sampai jam 12, kami masih ngisi acara di Palu hari itu. Kok tiba-tiba setelah acara ada seorang anak dan dia mengatakan, Pak Happy, kalau bisa janganlah kau pulang dulu. Pak Happy, tolong temani bapak saya untuk menuju ke satu bandara. Nanti Pak Happy akan ditemani oleh Pak Dirman. Pak Dirman itu adalah ayah dari seorang anak ini. Dan ternyata setelah itu perjalanan menuju ke bandara, pas nyampe bandara setelah acara hari itu, Kak, Pasha, Wakil Wali Kota Palu, mengatakan apa? Dia mengatakan, Pak Happy, tolong dilatih dulu MC untuk acara Festival Laut nanti malam. Festival Laut nanti malam bahasanya ya Kak ya. Padahal setelah itu kita menuju ke bandara dan ternyata apa yang terjadi Kak? Jam 8 sampai jam 12 kita masih aman menikmati indahnya Kota Palu. Jam 12 sampai jam 14.00 kita menuju Bandara Mutiara Palu bersama Pak Dirman dan anak tadi Kak. Dan ketika sampai di bandara, apa yang terjadi? Ada seorang ungkapan indah ketika di Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Apa ungkapannya? Pak Dirman ini sudah sepuh, punya anak kelas 6 MI, 6 SD ya Kak ya. Dan Pak Dirman mengatakan, Pak Happy Chandra terima kasih. Kami bangga hari ini bisa ketemu kau Pak. Dan akhirnya dia mengatakan, saya coba punya impian satu Pak Happy Chandra. Anak saya ini baru kelas 6 SD, suatu saat anak saya harus masuk ke alam pesantren. Nanti biar kalau saya mati Pak Chandra, paling tidak dia bisa memberikan kado terindah untuk saya melalui hafalan yang dia hafalkan dari Al-Quran. Saya katakan kepada Pak Dirman, Bismillah Pak, mudah-mudahan anaknya masuk pesantren. Menuju ke berangkatlah kami Kak. Jam 15.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat yang kami tumpangi ini, dia langsung fly. Kok tiba-tiba di atas pilotnya dia keluar dari area ruangan. Dan dia mengatakan, maaf Kak ya, dia non-muslim. Puji Tuhan. Yang pramugari yang muslim mengatakan, Alhamdulillah kita selamat. Itu pesawat yang seharusnya menuju ke Surabaya, tiba-tiba pesawat itu landing di Makassar. Apa yang terjadi? Setelah lepas landas itu pesawat dari Bandara Mutiara Palu, dan Palu itu luluh lantak dan hancur. You bisa bayangkan, Allah masih sayang dengan saya Ustazah. Allah masih cinta dengan kami. Allah masih mengizinkan saya untuk berbagi denganmu anak-anak.
Ketika saya nyampe di Bandara Surabaya, siapa yang saya ingat? Saya buka telepon keluar dari seorang kakak dari Watampone, Makassar. Impiannya, dia ingin diwisuda, dihadiri orang tuanya, dan dia berjalan kaki 6 jam. Dari rumah menuju kampus, dari Watampone menuju satu kampus, hanya ingin menghadiri wisuda sang anak hari itu. Bisakah kalian dilihatnya dengan hati kan? Doakan orang tuamu biar sehat dan panjang umur dari alam filari ini kan? Bukankah kalian juga punya impian yang sama? Ingin bahagiakan mereka. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, batik yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. 3, sebentar kayak, jangan sampai larut kayak. 2, lihat tayangannya dengan baik. Putra, silakan duduk dengan tenang. Masihkah kau ingin melihat tayangan video ini? Lihatlah dengan hati, nah. Bukankah ini impian Lantaburo? Tak cukup kau belajar sampai MI, nah. Sampai SMA, kuliah, sampai selesai. Kau ingin bahagiakan mereka? Amazing motivation akan mendobrak blok mental kita yang tadinya jauh dari orang tua, semakin dekat dengan orang tuanya. Hangat banget perubahan. You bertanya, Pak Happy, kapan itu terjadi? 2018 kan? Orang tuamu nari itu. Mereka berlinang air matanya. Karena rindu ingin peluk kau. Andai kan hari ini panitia ngasih surprise nih. Nah, orang tuamu di lantai bawah saya. Pasti akan bilang, Happy, sebentar aja. Saya pengen ke bawah sebentar, saya ingin peluk dia sebentar aja, Pak Chandra. Aku disebut Pak Happy naik ke atas panggung, aku akan berikan togaku ini untuk kedua orang tuaku, Pak Chandra. Karena dia yang sudah mendidik aku sekian tahun lamanya. Tapi lagi-lagi ungkapan sang penyair itu indah. Tajrir riyah bimala tastai sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit, nah. 2 jam sebelum acara wisuda, dia sakit dan meninggal dunia. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Nama anak itu adalah Rina Maharani, anak Lok Semawe yang ketika seminar duduk di bagian tengah itu. Dia punya impian bahagiakan orang tuanya, tapi dia sendiri hari itu tak bisa bahagia. Sayap kanan di aula tulisannya adalah selamat dan sukses wisudawan wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Semawe. Lantaburo bertanya, Pak Happy, acara wisuda lanjut kah? Lanjut. Saya MC bersama protokol gubernur. Ketika disebut nama almarhumah Rina Maharani, siapa yang Allah gerak? Assalamualaikum. Ana Al-Fakir Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini luar biasa di Villa Puncak Bogor, satu frame bersama generasi angkatan keberapa? Luar biasa, angkatan ke-10 MI Lantaburo Tangerang Banten. Kami hadir dalam satu frame, amazing motivation, karena harapannya mereka akan menjadi generasi yang akan hiasi langit Nusantara. Angkat tangannya people, kepalkan tangannya. Generasi Lantaburo, tunjukkan takbirmu. Takbir, takbir. Tepuk tangan untuk amazing motivation malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian banyak yang nangis? Kenapa di Lampung tumpah hampir ratusan orang? Karena saya bicaranya dari hati. Kalau saya kembalikan gambar ini, kembalikan gambar ini, kembalikan gambar ini, kembalikan gambar ini, kalian mulai berlinang air mata gara-gara ada tulisan ini kan? Andai kan saya ngomongnya kayak gini, nah andai kan saya ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tuh punya cerita. Jadi dulu waktu di Manado ada orang wisuda terus terlambat. Mau lihat makhluknya nggak? Nih sebentar saya tayangkan ya.
Sebentar. Wah, saya tanggung jawab nih Pak Kepala nih. Sebentar. Nah, coba lihat saja. Ayah ini menjadi potret sampai menggugah hati seorang Ustaz Adi Hidayat, ingin mengumrohkan keluarganya. Ini viral 2019 hari ini. Cukup kan? Bapak Kepala Punten, jadi tumpah kayak gini semua. Punten punya impian, dia punya impian, dan ayah ini naik ke atas panggung dengan gagah, walaupun tanpa bicara. Ayah ini naik ke atas panggung dengan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Ayah ini naik ke atas panggung sambil membawa toga sang almarhumah. Ini real bulan Februari 2019 dan kami saksi di acara ini. Hei teman-teman, lihat ya ayah ini, hebat banget kan Kak? Dia gak bicara apa-apa, tapi dalam jiwa raganya ada keikhlasan yang indah. Bukankah ini segmen muhasabah kita malam hari ini? Nah? Tak perlu Ahibbatifillah. Sebelum saya tutup segmen ini, pasti semuanya punya impian. Lantaburo punya impian, MI Lantaburo punya impian, semuanya punya dream yang luar biasa. Tapi yang perlu kita ingat hari ini people adalah satu impian yang diimpikan oleh generasi MI Lantaburo hari ini. Saya ingin merasakan energi kuat bahwa kalian adalah mutiara terindah untuk mereka. Bismillah teman-teman. Before I close this moment, impian generasi Lantaburo ada di tayangan ini. Coba kakak-kakak kelas 6 semuanya berdiri kah? 5, 4, 3. Bersyukurlah bagi you yang mau melanjutkan ke alam pesantren. Bersyukurlah bagi kalian yang ingin mendalami Al-Quran lebih dalam lagi di pesantren. Bersyukurlah bagi you, congratulations people, bagi yang ingin melanjutkan menyelami Al-Quran di alam pesantren. Coba simak baik-baik tayangan ini, lihat pelukannya hangat banget. Andaikan hari ini kami memberikan kejutan orang tuamu ada di lantai bawah, pasti kalian akan mengatakan, Pak Happy Chandra, izinkan saya peluk orang tuaku sebentar aja Pak Chandra. Yang kami tayangkan kepada teman-teman di sini, yang pernah kami tayangkan di depan para orang tua, dan inilah highlight tahun 2023 ketika kami roadshow ke beberapa titik di negeri ini. Bisakah kalian melihat dan mendengarnya dengan hati? Nah, ini tayangannya kah? Ku bersyukur anakku sayang, engkau mau jadi hafiz Quran. Syukur tak tertahan mendengar tekadmu sayang, ku restui engkau untuk berjuang. Anak ini menghafalkan bait-bait Quran di acara wisudanya, dan dia tak sadar kalau di depan belakangnya itu ada kedua orang tuanya. Segmen parenting hari itu disaksikan oleh kedua orang tuanya. Kami roadshow dari titik Sabang sampai Timika Papua. Kami capture melalui highlight tayangan ini. Nah, dan tayangan ini pernah ditonton oleh orang tuamu hari itu, yang membuat mereka langsung berlinang air mata karena punya impian yang sama seperti kalian ya.
Bisakah kalian lihatnya dengan hati betapa erat dan kuatnya pelukan sang ayah dengan sang anak hari itu nah? Bisakah kalian lihatnya bukan hanya dengan mata tapi dengan hati? Betapa kekuatan cinta setelah menghafalkan ayat-ayat Quran. Ayahnya sudah terseret lumpurnya, terhimpit bumi, petobo, pala. Dan saat itu yang tersisa adalah anaknya. Dan saat itu dari Surabaya kami flight kembali dengan pesawat Hercules Kementerian Sosial dan mencari anak itu. Dan tersisa apa? Afwan ya kak ya? Nih, kenapa dia pengen banget anaknya masuk pesantren? Ini alasannya. Ketika nyampe ke sana, anak itu izin. Dia mengatakan, Pak Chandra, tolong temani kami Pak Chandra, aku ingin mencari jenazah ayahku. Antum kalau tahu kan, anak nggak diizinkan untuk bayangin videonya ya kak ya. Dia mencari kantung jenazah satu persatu. Ketika dibuka, Pak Chandra, ini bukan ayahku. Dia terus cari satu persatu. Ketemu apa tidak? Ketemulah. Di pojok jenazah paling pojok, ketemulah itu ayahnya dari jam yang dia pakai. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, ayahku hanya potongan tubuhnya Pak Chandra. Tapi izinkan aku Pak Chandra ingin berdoa, ajarkan aku Pak Chandra untuk berdoa. Dan aku ingin makamkan dia Pak Chandra. Rio 2018 ini gak bakal ngelupain sampai kapanpun. Karena sebentar lagi setelah ini kita akan menuju ke Palu. Impian Pak Dirman apakah terwujud ingin anaknya ke pesantren? Nah, akhirnya atas izin Allah, sang ayah ini dimakamkan bersama putrinya hari itu. Dan saat itu kita menuju ke satu tempat. Dan kami punya cita-cita ingin memasukkan anaknya adalah ke satu pesantren. Namanya adalah Darul Istiqomah Mata Baru. Anak mungil tadi yang gak punya kerudung, akhirnya dia sekarang punya pakai kerudung. Tahun 2020 saat Hari Santri Nasional, kami datang ke pesantren ini. Ternyata anak Pak Dirman ada di sini. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, guru harus punya kunci yang kedua apa? Hati. 3 kunci ini harus dikip oleh semua guru generasi Lantaburo dan kakak-kakak kelas 6. Karena apa? Ini yang paling penting lagi. Walaupun gak kalian catat, tapi paling tidak kalian bisa mengkip satu sama lain. Yang pertama, kenapa Lantaburo ini terus berkembang dari masa ke masa? Karena dia punya apa? Visi. Maka on kan visinya. Siap? Kenapa kakak-kakak kelas 6 semuanya hadir malam hari ini harus punya visi? Pak Epi, saya punya visi impian. Karena semuanya harus punya kunci on yang ketiga. Collaboration. Artinya para guru yang kami hormati pasti ada gurunya. Karena kita harus berkolaborasi satu sama lain. Jangan hidup sendiri, harus bersinergi satu sama lain. Siap? Tidak boleh egois, tidak boleh pintar sendiri. Orang yang hebat itu adalah orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Setuju? Saya ulangi ya. Generasi Lantaburo hadir, biar kalian semuanya. Apa itu passion Pak Evi? So, kita buktikan ya. Kita lihat ada gambar ini kan. Ini gambar apa? Gambar apa? Coba. Kalian sukses gak di segmen? Tapi nggak boleh ada suara. Kalau yang bersuara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Yang fokus tanpa suara berarti dia orang yang fokus. Kalau yang dia nangkapnya itu pakai suara, ada suara maaf ya dari Yurmol min famikum. Nah, berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Siap ya? 3, 2, 1. Ambil Kak. Thank you. Keren-keren. Tanpa suara. Thank you Kak. Sekarang angkat tangan kanannya sama dengan tangan kiri. Ingat Kak, tangan kirinya sudah ada apa tadi? Jeruk nipis. Siap ya Kak ya? Kak, kata Pak Epi Chandra katanya harus kolaborasi. Baik, tangan kanannya nggak boleh kosong Bapak Ibu Guru dan anak-anakku. Berarti tangan kanannya ini akan saya isi. Tapi jangan sampai gagal nangkep gambar ini ya Kak ya. Karena kalau gagal bisa melukai orang-orang sekitarmu. Kalau you fokus pasti you akan cepat ambil itu alat yang akan saya munculkan. Ini alatnya kan? Oke.
Gambar apa? Pisaunya akan saya ambil, saya lempar ke tangan kanan yang kosong ya nak ya. Saya ngeliat semua nih, semuanya 3-2, tanpa suara, kalau bersuara menunjukkan karakternya masing-masing. 3-2, ambil Kak. Thank you, pinter. Cakep, ganteng, cantik. Siap Kak? Standby ya. Kita mulai dari sekarang, masih tanpa suara. Arahkan pisau ke jeruk nipis. Tanpa suara. Good, excellent. Sekarang dibelah jeruk nipisnya dan jangan sampai gagal. Dibelah pelan-pelan kan? Thank you. Kita bermain game mau hari ini sebelum acara berikutnya ya kayak. Lihat kayak jeruk nipisnya jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti udah gagal antum ya. Oke, pegang baik-baik nah. Jangan sampai melukai tangannya ya. Thank you. 3, 2, 1. Sekarang itu pisau simpan di depan. Nah. Pisau yang disimpan bukan jeruk nipis. Kalau fokus pasti akan fokus. Kalau gagal pasti jeruk nipis yang disimpan. Oke, pisau yang disimpan. Megang tangannya sampai berdua kayak gini kayak. Karena nggak boleh tumpah kan. 3, 2, arahkan pelan-pelan terus ke atas pelan-pelan. Arahkan ke mulut Anda. Jeruk nipisnya airnya Anda langsung hirup. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ada yang bilang asam. Kau bilang asamnya jangan lewat ke sini, brother. Ada yang bilang kecut. Anak-anak Lampung tadi di satu tempat di aula mereka langsung merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa? Itulah thinking. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada, tapi kalian bisa merasakan keberadaannya. Nah, udah jeruk nipis selesai. Udah. Saya khawatir nanti sampai kamar kayak gini. Nanti saya disalahkan yang apa kepalanya. Apa yang saya masih kayak gini, saudara? Saya khawatir nanti sampai rumah masih kayak gini. Ditanya mamanya itu apa? Jeruk nipis bu gitu ya. Allah, terkena hipnos. Siap kan? Kita lihat ya. Ada dedek bayi ini saya bawa dari jauh Lampung sana. Ini anaknya. Ya, apa yang you pikirkan itu yang akan terjadi. The power of thinking. Saya cari kopi nih, salah. Minum. Pasti kalian bilang gini, wah Pak Happy, kayaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan? Siapa yang bilang kayak gitu? Oh, Pak Happy, kayaknya habis itu dimakamin tuh bayi. Siapa yang bilang kayak gitu angkat tangan? Gak ada. Atau wah benar-benar super power benar-benar bayi itu ya, hebat banget. Nah, kalian sudah terhipno hanya dengan satu gambar itu, thinking. Padahal